Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya, semoga sehat ya. Langsung saja kita akan membawakan manhwa baru yang berjudul I Dominate the Apocalypse Through Cultivation. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, entar nasinya basi. Inilah ceritanya. Cerita diawali di mana ada sebuah kota yang sangat maju. Di sini gerbang pun terbuat kuat dan elektrik sampai seperti bisa membuka sendiri dan otomatis. Tetapi sayangnya di sisi lain kota ada banyak sekali sampah yang berguguran. Inilah dunia apokaliptik. Seorang pria berambut perak dan juga menggunakan pedang halilintar menaiki motor tua Honda C75 yang sangat antik. Sini juga terdapat gunung-gunung ataupun dunia yang hancur poranda karena monster begitu ganas. Dan nama kota itu adalah Air Westerland tahun 2021. Peradaban manusia hampir runtuh sepenuhnya dan punah akibat kontaminasi dari perang nuklir yang berkepanjangan antara US dan Ukraina. Sampai hari ini pun semua manusia belum bisa pulih, dan nampaknya disinilah kehancuran dimulai. Umat manusia hampir tidak bisa mempertahankan diri, bahkan untuk makan pun mereka harus mencari dengan susah payah. Gurun ini kewalahan dalam membangun pemukiman untuk memastikan keselamatan umat manusia. Dan nampaknya sang MC kita pun sudah tadi muncul ya. Namun bahkan seluruh mampu bertahan hidup manusia tidak bisa memperoleh status kembali sebagai penguatan planet ini, karena penghuni planet ini tak juga manusia tapi juga monster cacing dan juga ganas serta monster kelabang yang lainnya. Di sini nampaknya sang MC kita dengan menggunakan pedang naga puspa, dia pun menuju sang monster. Bagaimana bisa manusia mengalahkan pemukiman makhluk ganas ini? Sama saja seperti melangkahkan kaki ke neraka dan menyetorkan nyawanya sendiri sambil ngepot sono ngipot sini. Sang MC pun dengan serunya membunuh sang monster karena dunia yang ada saat ini telah berubah menjadi 180 derajat akibat energi nuklir. Radiasinya mengkontaminasi makhluk asing sehingga menjadi upscaling dan menjadi karena terpapar radiasi, monster pun menjadi berubah. Di sini kalajengking pun menjadi gede dan menjadi monster yang mengganas. Bahkan di sini pun ada belalang sembah yang sangat ditakuti manusia menjadi tinggi. Wow, ini kehancuran utama makhluk manusia. Bahkan serangga kecil yang dulu bisa dihancurkan dengan mudah oleh manusia di bawah pengaruh energi nuklir, dan karena radiasi telah menjadi mimpi buruk bagi para manusia. Itulah akibat dari perang nuklir. Itulah yang disebutkan monster nuklir. Dan nampaknya sang MC mau ditebas oleh belalang sembah. Oh, apakah dia bisa mengalahkannya? Nampaknya dengan sekejap kilat dia menghindar. Itulah sangat mudah. Apa kau mudah mengalahkanku? Kata sang MC. Dengan pedang naga puspa yang beraura keungu-unguan, dia pun sangat percaya diri dan melompat tinggi ke atas gedung. Wah,
aja. Dan menggunakan ilmu yang sangat hebat, disinilah pedang naga puspa pun berakhir dengan meloncat sana loncat jadi dengan mengelmu meringankan tubuh, dan dia menebas sang monster dengan lihainya menjadi bagian-bagian terkecil. Nampaknya itulah satu-satunya kebenaran dalam dunia ini adalah yang kuatlah yang bisa hidup dan bertahan hidup di dunia apokalips nuklir ini. Dan nampaknya sang MC sudah kembali ke motor klasiknya dan sangat mudah. Dia pun langsung melanjutkan perjalanan. MC ganteng ini belum tahu namanya siapa. Kalau ingin selamat di tempat ini, kamu cuma perlu menjadi lebih kuat dan lebih ganas dari monster-monster itu, batin sang MC. Karena hal menyeramkan yang ada di dunia ini jauh lebih menakutkan dari apapun. Berganti tempat, di sini pun terjadilah reruntuhan yang sangat menakutkan. Gedung-gedung tinggi yang dulunya menjulang langit kini hancur lebur. Dia pun sampai di suatu tempat, yaitu rumahnya. Nggak tahu ini mau kemana. Dan di sini pun dia ada mobil yang sudah lewat. Aduh, mengangkat tangannya. Hit ya. Oh, apanya keluar juga dari truk ini, ada seorang monkey atau apa ini? Monster. Oh, manusia rupanya. Ya, disinilah ada pria gendut berkacamata. Dia pun melihat alamat di kertasnya. Oh, nampaknya ini adalah bintang Jeep dari Jepang rupanya. Sepertinya ada di rumah ini. Keduanya mengucapkan kata-kata yang sama bersamaan. Acara malam ini memang patut dinantikan. Oh? Nampaknya di sini mereka tidak satu sama lain kenal dan baru sadar di sampingnya ada orang. Konyol sekali. Nampaknya di sini sang MC menguliti sang gendut ini dan membawanya ke sana. Lah, kok gitu? Nampaknya pakaiannya di bawah sang MC ya. Dengan jas setelan keren dan topeng sang gendut tadi, dia pun masuk ke rumah tadi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada rumah kak? Ada orang kah di dalam? Kata sang MC. Ngek. Silahkan masuk. Langsung aja sang MC masuk dan ditodongkan dengan sebuah senjata yang membuat damai, yaitu pedang dan senjata ngapi. Woi, 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 woi. Nampaknya ada seorang yang ganteng nih bro. Mukamu sangat asing. Memangnya kau yakin sudah sampai di tempat yang benar? Kata ciwi ini. Wow. Nah, mukamu sangat asing loh. Apakah kamu suka dengan Onesang ini? Wah, menggoda genit dia. Dengan coolnya, sang MC pun terdiam saja. Rumah ini properti pribadi. Kalau kau melangkah kakimu langsung ada yang hilang, yaitu kelapamu. Mau tidak? Kamu mau ku bakal menyuruhmu pulang kalau kamu mau. Buka mata kalian baik-baik, Onesang. Lihatlah ini, aku punya sesuatu. Ini adalah apa aku tidak tahu. Ternyata kau pelanggan VIP rupanya. Baiklah kalau begitu, aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Jangan buat aku kesal dengan matanya yang mengintimidasi Onesang tadi. Selamat datang di Wasteland Eden, kata Onesang yang satunya. Wow. Lewat sini Kisanak. Pelanggan terhormat, silahkan Tuan masuk ke sini. Nampaknya pelanggan terhormat selamat menikmati perjalanan di Wasteland Eden. Silahkan masuk. Dengan anggunnya, sang MC kita dan coolnya masuk ke dalam sebuah ruangan dan ditutuplah di sini. Nampaknya di sini banyak sekali
tamu-tamu VIP yang menikmati minum-minum Amer, dan Western Eden adalah klub rahasia yang akhir-akhir ini sedang naik daun. Wow, nampaknya sang MC dengan senangnya dia menuju kerumunan orang-orang yang datang ke sini untuk menghabiskan uang adalah penguasa atau orang-orang dari kalangan elit, kata sang MC. Dan nampaknya mereka berjejeran di sana menunggu sesuatu. Dan yang menarik perhatian mereka adalah pelayanan spesial pakai telur yang disediakan di tempat ini, yaitu adalah perdagangan budak ya. Jadi di sinilah ada seorang wanita yang semelohai keluar dari arena. Selamat datang Yokoso di pelanggan malam ini. Di tempat ini cuman uang yang berbicara. Yang miskin minggir, jiwa miskin kita akan terbelalak. Selama kalian punya uang, kami akan membuat kalian bersenang-senang, merasakan kenikmatan surgawi yang hakiki tentunya. Baiklah, Haji Mario Simawa, rasakan ini dan lihatlah produk kami. Ayo kita mulai pertunjukannya. Yus, ini dia. Siapa yang akan membuat kalian terpana? Yuh, kata penonton. Bagaimana menurut kalian? Produk ini sungguh dipilih dengan hati-hati oleh kamar dagang kami. Yap, silahkan keluar nona-nona. Usia muda, penampilan bohai, kualitas mantap, semuanya tanpa celah, tanpa caci. Kami menjamin kalau kalian akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, serasa di surga lapis-lapis, hanya bisa dirasakan oleh para dewa. Ayo pelanggan terhormat, hamburkan uang kalian ya, jangan malu-malu. Yup, di sini pun MC kita hanya melihat dari jauh karena rasanya kualitasnya nggak memadai. Pelayan spesial yang dimaksud tidak lebih dari sekedar pelanggan budak ilegal yang biasanya menjual gadis-gadis muda yang bahenol, dan siapapun bisa memberi bayaran termahal akan mendapatkan gadis itu. Di era Westerland ini, populasi manusia sangatlah sedikit, bertahan hidup jumlahnya sangatlah terbatas, dan perdagangan manusia termasuk kejahatan yang serius. Jadi transaksi yang akan di tempat ini dilakukan secara rahasia. Tapi bagian yang paling menyeramkan dari Eden ataupun bagian ini tidak berarti di pelanggan ini. Ois, Tuan Sama terhormat, apakah kau sendirian saja di malam ini? Kata wanita yang ada di situ. Oh, apakah produk ini tidak sesuai dengan seleramu, Tuan? Kata wanita aduhai itu. Kualitasnya biasa-biasa saja, membosankan. Bahkan aku ingin sekali keluar dari sini karena bosan. Apa kau tidak punya produk yang lebih baik, yang kelasnya premium gitu? Mungkin gua bisa tertarik dengannya. Sepertinya kau ahli dalam menilai produk kami ya. Kami masih punya produk-produk unggulan yang lain. Tenang saja Tuan, yang lebih bagus lagi juga banyak, asal engkau tahu apa yang kami mau. Tapi untuk produk yang milik ini dengan kualitas tinggi, kau harus menjadi Supreme Member dulu Tuan. Apakah ini cukup? Ya, nampaknya segini cukup. Oh, apa segini sudah melebihi batasnya? Luar biasa Tuan. Maafkan aku yang bodoh ini tidak mengenali Anda. Aku karena tidak mengenali Anda tadi, pelanggan terhormat, lewatlah sini. Silakan Tuan, aku akan tunjukkan tempat yang premium buat Anda, kata wanita itu. Hei gadis,
Keluarlah produk di sini. Ada tuan yang sangat ganteng dan kaya. Silahkan pelanggan terhormat duduk di sofa langganan kami. Halo tuan tampan, namaku Xiaomei, usiaku 18 tahun. Wow, muda sekali di sini. Pelanggan terhormat, ini salah satu produk premium milik kami, susu cap mantap. Bagaimana menurutmu? Wow, lumayan. Ini lumayan untuk pemanasan, Nona. Ya tuan, jangan lupa fee-nya buat kami ya. Kalau begitu, selamat menikmati tuan. Sepertinya aku menemukan barang yang cukup bagus kali ini untuk mengisi kebosananku. Hai gadis, siapa namamu? Xiaowei? Cukup manis juga. Mulai sekarang aku akan memeliharamu. Baik tuan, kata ini kau bisa melakukan apapun padaku, terserah engkau, kata Xiaowei. Oke. Hei cantik, itu maksudmu apa? Kata sang MC. Di sini pun wanita itu menjadi terbengong dan menjadi malu-malu. Master, kau memang nakal. Tentu saja enak-enak. Wow, kalau kau sudah di sini, kenapa mesti pura-pura tidak tahu? Nampaknya di sini sang MC pun terpesona dan menjadi sangat pengen jadi enak-enak. Tentu saja hal itu, kata wanita ini. Oh, semacam itu bukan? Oke, gasken, kata sang MC. Yang itu ya. Oh, berarti Master tidak suka ya dengan yang enak-enak. Itu loh yang mansep-mansep itu loh. Oke, kalau begitu gasken juga. Apa Master lebih suka gadis yang lebih ganas gitu ya? Nampaknya mereka saling bercengkrama dan pengen saling genjot. Ginilah, kucing ini akan memperselatukan dengan sopan dan akan servis Johnny kamu dengan mantap loh. Kalau aku salah, Monster bisa melancapuk kucing ini. Ingin dicambuk? Oh, kau suka cambuk-cambuk ya? Baiklah, kucing ini suka yang dicambuk Master. Baik, kalau begitu kita akan main cambuk-cambukan. Nih, cambuk cemeti Amar Rusuli ini akan menyambukmu. Bagaimana? Asik bukan? Sakit Master. Master, kenapa kau menyakiti aku? Katanya kamu suka cambuk-cambukan. Aku tidak bisa melayani Master dengan benar kalau aku terluka. Aduh, padahal baru sekali cambuk saja loh. Kamu udah loyo dan tidak bertenaga. Tapi kau sudah tidak tahan, seingatku. Rasmu itu punya tubuh yang sangat kuat. Nampaknya di sini semua orang nggak tahu maksudnya gimana. Apakah ras kucing itu suka dicambuk-cambuk? Selama kepalamu tidak keledakan, aku yakin kau tidak akan mati, bukan? Kata sang MC. Bukan begitu, Nona Monster. Nampaknya identitas dari kucing ini terbongkar sudah oleh sang MC. Oh, kau tahu dari mana kalau aku ini monster scavenger ya kau ini? Ada apa memangnya? Scavenger tidak bisa menghabiskan uangnya di tempat ini. Aku ini member supreme loh. Kamu tahu nggak ini? Padahal member ini didapatkannya dengan menghajar si gembrot tadi yang di awal ya. Penyamaranmu memang bagus, tapi monster tidak bisa berubah menjadi manusia sepenuhnya. Meskipun penampilanmu itu hampir menipuku, bau manusia, bau suhu tubuhmu pasti itu berbeda dengan manusia. Begitukah? Nampaknya ada juga monster yang saking hebatnya bisa meniru manusia. Ini bisa menjadikan bahaya.
Benarkah kau pelanggan terhormat dan aku hanya ingin memberimu pelayanan sebaik mungkin? Nampaknya di sini mau mengecoh sang MC dengan mau menikam dari belakang. Aku cuma mau master bersenang-senang, jangan sakiti aku, oke? Nampaknya tidak tahu juga bahwa sang MC sudah mengetahui akal bulusnya sehingga langsung saja merasakan cemeti sama Rasuli lagi. Wow, nampaknya di sini pun dia pun terhempas keluar. Kau ini siapa? Kenapa cambukmu bisa menghancurkan wujud nemeniku yang memiliki kekuatan yang super? Disinilah kedoknya terbuka bahwa dia adalah perwujudan belalang sembah yang menakutkan. Oh, orang ini masih muda. Mungkin dia scavenger pemula. Bagaimana dia bisa mendapatkan senjata yang OP parah itu? Batin sang monster. Oh tidak Neng, aku cuma scavenger biasa yang menerima misi kok. Dan sepertinya aku harus membantai kalian semua tanpa ampun. Ayo sini maju Neng cantik Neng gelis. Ayo kadia cepatlah, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil semua kawananmu. Kalau kalian menyerangku bersamaan, kita bisa menghemat waktu dan tentu saja gue bisa ngetes skill kalian. Rasakan ini gelombang kejut suara ultrasonik. Aku tidak tahu apa dengan scavenger ini, tapi aku tidak bisa mengalahkannya dia sendirian. Aku harus memanggil teman-temanku, tapi kalau kami menyerang dia bersamaan, hasil akhirnya pasti berbeda. Nampaknya di sini gadis-gadis yang di depan tadi yang tobrut-tobrut parah itu ternyata penjelmaan dari monster yang mengganggu manusia. Kukira kau mendapatkan musuh kuat, ternyata cuman keroco yang songong, kata gadis ini. Ada apa? Bocah ini terlalu kuat dan kau tidak bisa mengatasinya sendirian? Aduh, kau butuh bantuan saudaramu ini. Kau noob sekali anak muda. Dia scavenger, jangan gegabah. Oh, kata sang belalang sembah. Oke, kalau begitu. Kalau kau memang scavenger, berarti senjata tidak akan mempan. Tidak usah buang-buang waktu. Nanti akan keburu maghrib. Wah, baiklah kalau begitu. Gasken. Dan dia pun menghilangkan wujud manusianya dan kembali ke wujud aslinya, yaitu monster labi-laba. Scavenger yang datang tempo hari juga bukan tandingan kita, bukan? Nampaknya dia sudah menjadi banyak burunan atau memburu scavenger dan meninggoikannya. Bocah ini cuma sendirian dan kelihatan dia belum berpengalaman. Dia masih noob, skillnya masih noob. Dia tidak bisa memuaskan kita semua. Oke lah kalau begitu, gasken. Ternyata ini adalah lebah. Wow, ini lebah-lebahnya aneh-aneh, kawaii-kawaii banget nih. Ayo selesaikan ini dengan cepat, di luar sana ada pesta besar yang menunggu kita. Apalagi ini semut apa sembah ini, nggak tahu ini admin. Oke, nampaknya semua wanita itu sudah menjadi kembali ke wujud aslinya. Oke, benar sekali kalau kita menyerang bersamaan, bahkan scavenger kelas atas pun tidak punya kesempatan sedikit pun menang. Bagaimanapun kita tidak bisa mengalahkan dia. Oke, meninggulah kau bocah kocak gaming. Rasakan ini. Hehehe. Ayo kita serang. Nampaknya MC kita hanya tenang dan cool saja. Iya, GG. Nampaknya dia posisinya sangat mantap. Kalau cuma membantuku, kalau kau menyerangku secara bersamaan itu mustahil. Ayo.
Nampaknya di sini sang MC mengeluarkan kekuatan ajaibnya, yaitu berupa segel emas. Nampaknya juga dia sudah mengkomat kamit seperti dukun, mengeluarkan mantra-mantra yang aneh namun kuat banget, dan auranya pun keluar warna biru yang sangat dahsyat, yaitu berupa petir. Dan di sini pun cambuk cemeti Amarosuli-nya itu langsung diselimuti kekuatan petir yang maha dahsyat dan langsung menghempaskan monster-monster cantik-cantik kawaii-kawaii ini, dan langsung menjadi merubah mukanya menjadi terhipnotis dan namanya juga si sini sang MC ya kan sangatlah sangat kocak. Ada yang nampak pantat, ada yang juga daerah lainnya yang dipilih, yaitu daerah-daerah yang sensitif. Wow, dan mereka pun langsung terpental ke dekat terkena tembok. Oh, kau bisa menggunakan kemampuan supernatural rupanya. Apakah kau bukan hanya seorang pemulung? Hah, rupanya dia adalah scavenger OP, tetapi juga seorang metahuman rupanya. Aduh, sial, kenapa hariku ini? Aku langsung babak belur. Aku terlalu percaya diri. Aku meremehkannya. Nampaknya semua monster-monster di sini pun langsung tepar. Oh, Nani, apakah yang kau gunakanlah bukanlah kemampuan spiritual yang kau katakan, melainkan ini hanya sebuah alat. Meskipun aku menghabiskan jimat petir, aku telah membunuh 5 monster humanoid. Tawaran itu sangat bermanfaat, kata sang MC. Wah, mereka adalah humanoid. Apakah mereka itu kelompok yang secara rahasia memakan manusia belakang ini? Nampaknya monster-monster di sini sukanya nyemilin manusia. Binatang humanoid, ada binatang pemakan manusia di sini. Nampaknya orang-orang yang berparti tadi di bawah langsung kabur seketika karena sudah tahu bahwa ada mereka wanita-wanita yang cantik ternyata hanya siluman yang membunuh manusia secara berturut-turut. Menurut informasi, 5 humanoid binatang tersembunyi di sini. Mereka tidak hanya menangkap gadis manusia sendirian untuk menawarkan layanan yang tidak sesuai kepada manusia, tetapi mereka juga memakan secara rahasia beberapa orang yang datang untuk mencari enak-enak. Bahkan mereka secara sadis memanfaatkan mereka. Binatang humanoid telah berkembang melebihi binatang nuklir. Mereka tidak hanya memperoleh bentuk humanoid, tetapi kecerdasan mereka bahkan sama dengan manusia. Makanya disebut binatang humanoid yang sangat cerdas melebihi manusia. Itu sebabnya binatang nuklir yang berkesadaran sangat berbahaya bagi manusia. Dan kali ini saya berhasil menangkap mereka semua sekaligus. Itulah, namaku adalah Shing. Aku seorang pemulung atau scavenger. Namaku ada Liu Xing. Aku seorang scavenger. Ya, itulah dia nama MC kita. Barulah kita diungkapkan oleh sang penulis, namanya Liu Xiang. Hari ini saya datang ke sini karena saya menerima misi untuk memusnahkan para humanoid yang tersembunyi di tempat ini. Nampaknya di sini dia mendapatkan item dari humanoid tersebut, lebih dari hadiah misi. 5 inti nuklir yang saya peroleh adalah hadiah yang lebih berharga. Pemulung scavenger adalah profesi istimewa di dunia ini. Kami menerima pekerjaan dan telah menyelesaikan menerima hadiah. Kami, para scavenger, dikelola secara langsung oleh serikat atau guild dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai misi yang sangat sulit sekalipun. Dan mungkin untuk mencapai titik ini
ini karena kebanyakan Scavenger adalah metahuman yang membangkitkan kemampuannya karena kepaparan energi nuklir. Seperti hewan yang terinfeksi energi nuklir menjadi binatang nuklir atau binatang humanoid. Beberapa manusia juga menerima hadiah tersebut atau disebut juga anugerah. Bukan hanya fisik mereka yang sangat kuat dan meningkat secara signifikan, tetapi juga membangkitkan beberapa kemampuan spiritual dan manuskrip kuno, dan mereka bahkan sebagai metahuman. Wow, ini seperti level up gitu ya. Meskipun aku seorang metahuman, kekuatan yang aku gunakan sebelumnya adalah berkat alat, bukan kemampuanku juga. Kemampuanku tampaknya jarang dipakai karena gua sangatlah OP. Ini hanya alat sederhana yang dari sebagian kecil dari kemampuanku. Aku adalah seorang yatim piatu yang bertahan hidup. Aku dipaksa bergabung dengan organisasi guild ini tentunya hanya untuk mendapatkan makanan. Dipukuli, kelaparan adalah hidupku sehari-hari, dan itulah diriku. Di sini dia teringat masa lalunya dan menceritakan kepada kita sampai aku bertemu dengan seorang penyelamat nasibku, Kapten Scavenger Van Xiaoyu. Sejak saat itu roda takdirku mulai sedikit-sedikit berubah. Aku dianggapnya sebagai adiknya sendiri dan keluarganya. Kemudian aku dikembleng dan dibesarkannya setelah menemukan bahwa aku memiliki fisik metahuman yang kapten mengizinkan aku bergabung dengan tim yang didirikannya, namanya Twin Lovers. Sejak itu, tujuanku adalah untuk bertahan hidup dari kiamat yang sangat membahayakan ini dan melakukan segala sesuatu yang ku bisa untuk menjadi Scavenger yang lebih kuat. Itulah tujuanku. Negara kota apokalips, kota jin. Wow, di sini tingkat keterampilan Scavenger dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah alias noob adalah kelas SS, kelas A, kelas B, dan kelas C, dan kelas D yang paling rendah. Setelah berusaha dan berlatih banyak, aku berhasil naik ke tingkat menengah kelas C. Wow, kelas C aja sudah OP gini, bagaimana kalau kelas S? Namun dibandingkan dengan kelas A atau bahkan kelas S, dengan keterampilan dan peralatan tingkat atas, aku masih jauh tertinggal, kata sang MC. Namun, aku menemukan cara lain untuk menjadi kuat. Aku bisa mengalahkan beberapa humanoid secara bersamaan, bahkan berkat senjata yang bukan milik dunia ini, yaitu cambuk, cemeti, arma rasuli, jimat, petir, dan masih banyak lainnya. Asal-usul senjata ini berkaitan dengan kemampuan metahuman yang kumiliki, yaitu pemanggil alat-alat. Nampaknya di sini sang MC sudah sampai di suatu tempat yang kita tidak tahu. Dia ingin membuka suatu gerbang yang tersegel. Di sini digembok sangat gede banget dan ada rantai baja. Oh, nampaknya dia sudah sampai di rumahnya mungkin. Oh iya, benar. Saat ini aku menutup mataku karena udah capek banget dan aku akan bubuk sebentar dan pelan-pelan terlelap. Oh, nampaknya di sini sang MC matanya terbangun dengan berbeda warna. Si Liu ini ya, bisa melepaskan jiwaku ke dunia lain, yaitu ngerogoh sukmo. Ini adalah kemampuan yang sangat langka yang kubangkitkan sebagai seorang metahuman. Disinilah kekuatanku berasal, dan di dunia ini yang sama sekali berbeda dengan duniaku disebut wilayah setan. Inilah dia. Ini mana
aku mendapatkan senjata-senjata di daerah setan ini dengan setan, monster, dan hantu sesuai penuh dengan kehidupan dan teror, dan tangkat kebahayaan tak kurang daripada wilayah tanah yang terbuang alias tanah yang terasingkan. Namun tidak seperti di tanah terbuang di dunia yang aneh ini, kau dapat melakukan pengabadian abadi. Disitulah letaknya. Master Clan, apakah kamu akhirnya bangun? Numpaknya di sini ada gadis yang kawaii. Siapa dia? Oh, lihatlah. Ini sang MC kita masuk ke dunia lain. Gua kurang paham nih, dunia apa? Dunia jin kayaknya. Di sini membawa tadi kristal humanoid yang ia bawa. Misi di sini itu sudah selesai. Kami telah mengumpulkan banyak bahan yang harusnya cukup untuk mengaktifkan beberapa fungsi di daerah Candi Borobudur. Wow. Dan MC kita menuju daerah yang dimana itu adalah sebuah kuil yang sakti ya, mungkin kuil kuno. Di sini kita akan masuk ke dalamnya, kata sang MC. Beberapa saat yang lalu, aku terlelap di tanah yang panjang yang sungguh dan panjang. Sekarang ini aku membuka mata, aku berada di tempat yang sangat berbeda, yaitu kuil Buddhis. Setiap kali aku berpergian ke tempat ini selalu merasa sedikit tak percaya bahwa aku sudah sampai. Nampaknya sang MC sambil berjalan masuk sambil bergumam. Tapi jika kita bicara tentang alasan di balik ini, aku harus kembali ke beberapa bulan yang lalu, di mana semua dunia hancur porak-poranda dan di mana kenyataan berbeda. Hantu-hantu yang bersemayam terkubur meninggalui banyak di sini. Hari itu aku terlelap di rumah seperti biasa dan kemudian jiwaku ditarik oleh daimon. Namun ketika aku membuka mataku lagi, aku nampaknya ada di tumpukan daimon-daimon itu di mana aku menemukan bahwa aku telah tiba di dunia lain dan ditarik oleh daimon-daimon tersebut. Lalu aku berlari kencang. Awalnya yang aku pikir hanya mimpi, ternyata ini kenyataan. Tapi bau busuk menyengat menyebabkan dari mayat itu, demon itu sangat-sangat menyiksa. Tak tertahankan baunya sehingga aku muntah berak di tempat. Hal yang paling tidak sangat mengejutkan adalah gelang pemungku bahkan hanya datang bersamaku ke dalam mimpi ini, tetapi juga berhasil. Kemampuanku juga terbangkitkan lewat gelang. Pemandian berhasil berdasarkan ciri-ciri mayat ditentukan adalah manusia kun era tidak diketahui penyebab kematiannya, ekstraksi energi total. Ini adalah dunia yang lampau yang super OP. Tapi hal yang paling absurd adalah muncul di depan mataku saat berikutnya. Disinilah kuil Candi Borobudur yang sangat megah, yaitu kuil Antah Brata, nggak tahu namanya. Bangunan terapung itu sangatlah kuno, serbuk aneh yang keluar dari bangunan itu. Pemandangan di depanku seperti langsung dari novel lama tentang para pengabdi abdi. Wow, pengabdi abadi ini sangatlah kuat, kata MC kita. Namun dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam buku, dunia ini terlihat jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Saat aku masih mencoba untuk memahami jenis apa yang aku tinggali, aku tiba-tiba terserang rasa sakit di kepalaku. Idai. Seolah-olah rasa sakit itu adalah pemicu ingatan tentang pemilik asli tubuh ini. Dan hubungannya dengan dunia ini mulai muncul dalam pikiranku. Energi spiritual dunia ini sudah habis dan digantikan oleh energi jahat yang mampu membuat siapapun menjadi gila. Disinilah letak awal ceritanya. Berbagai setan dan jin monster dirangsang oleh energi jahat ini, memanggil manusia kemanapun mereka pergi, meninggalkan
meninggalkan sungai, daerah, di jalan-jalan, dan mereka itu membuat kegaduhan di mana-mana. Para penggemar yang mesti tinggal di dunia ini untuk mempertahankan status mereka melakukan metode penggemar yang lebih mengerikan lagi. Inilah dunia ini. Pemilik asli tubuh ini adalah seorang murid dari sekte Feng Sheng, yang dimana dia harus mencangkul dan bekerja bakti tiap hari untuk mencari nafkah seperti murid-murid lainnya. Satu-satunya kegunaannya di sekretariat itu adalah untuk menggali harta kirun di sini. Mereka adalah orang-orang benar yang tak tertahankan. Mereka tidak bisa bertahan, yang tak punya cukup untuk melawan para pengguna, hanya mampu menyerah dan menjadikan budak di sini. Guru sekte Feng Sheng tampaknya orang baik dan seorang pelindung tanah. Di sini malah menyembah monster. Tetapi sebenarnya ia adalah melihat murid-muridnya sebagai ternak yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kenaikannya menuju keabadian. Nampaknya mereka salah mengabdi dan disedotlah darah mereka menjadi konsumsi sebagai tenaganya. Di bawah penipuannya, pemilik asli tubuh ini dan sesama muridnya, jiwa mereka dirampas untuk memberikan makanan budidayanya, dan tindakan mencuri jiwa murid-muridnya ini disebut memberikan berkat. Di sini jiwa-jiwa yang ternoda tuh disedot oleh sang ternak. Beberapa murid dengan sedikit bakat kultivasi digunakan sebagai bahan untuk memulihkan pil, menggunakan daging dan darah mereka untuk membuat pil Golden Ascension, sehingga terjadilah kekuatan di mana banyak murid yang dikorbankan dan tubuh mereka digosong, dibuat lapangan dan lain-lain, sehingga di sini bertumpuk-tumpuk seperti kotoran saja. Semua pembicaraan tentang penyelamatan dunia dan melindungi rakyat hanya alasan untuk menutupi tindakan kekejaman sang Buddhis tadi. Ini adalah kultivasi ada di dunia ini. Lalu apakah itu berarti aku memiliki tubuh ini? Kata sang MC. Aduh sakit banget. Mulai pula musik tambah sekarang tambah sakit. Kata sang MC. Kenangan dari sang pemilik ini sangat menyakitkan. Inilah pemilik aslinya, tanda tanya. Singer, mungkin kau tidak tahu, namun di dunia ini ada banyak sekali ahli di bidang kultivasi. Mereka terbang melalui langit dan meluntusi bumi, bisa melakukan apa saja, hidup selama langit dan bumi, mengerakkan awan dan hujan hanya dengan gerakan kecil. Disinilah orang tua itu, apakah dia nenek moyang dari pemilik aslinya itu? Dulu para penggemar sangat banyak, sehingga dikabarkan bahwa orang-orang yang berada di tingkat kemajuan besar berjalan di mana-mana, dan orang-orang yang dapat melewati masa kesulitan itu banyak. Seperti Aji, kau akan melihat ke suatu sisi jalan dan melihat 4 atau 5 ahli yang mungkin tidak dapat Anda lawan. Disinilah kejayaan di masa lalu yang disebut para pengusaha masa kini dibandingkan dengan para pengusaha masa lalu hampir tidak dapat diklarifikasi sebagai pelayan tingkat rendah. Oh, jadi mereka benar-benar sangat kuat di masa kultivasi gemilang. Bahkan setan dan etnis jahat menyerah dan menyesuaikan dirinya pada jalan yang benar. Banyak dewa setan secara sukarela bergabung dengan sekte tertinggi kami, sekte Tiandi, untuk melatih sesama
selama bertahun-tahun. Master Sekte bahkan menciptakan teknik yang tak tertandingi untuk membudidayakan jalan surgawi dan jalan kebenaran dan setan. Pada saat yang sama, para murid tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga kasih sayang mereka dan dunia hidup dalam harmoni dan sejahtera. Apakah anak itu pemilik aslinya saat dia masih muda? Dan orang-orang tua itu adalah nenek moyangnya, batin MC kita. Tetapi sayangnya di masa-masa ini yang baik itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba energi spiritual terkurang, energi jahat meluap, langit terpecah, bumi tergoyak, dan bencana merajalela. Mengerikan itu sangat terjadi di masa lalu. Para pengguna Tenggi mati satu persatu karena pembalikan saluran energi dan beberapa ahli terpaksa hibernasi untuk bertahan hidup. Sang penguasa sekte untuk menjaga percikan harapan tidak punya pilihan lain menggunakan teknik rahasia terlarang. Teknik ini melindungi inti sektarian ini, lembah permurnian abadi dari kehancuran oleh bencana surgawi, sehingga tanah terangkat. Tetapi setelah terkubur di bawah tanah selama jutaan bahkan miliaran tahun, bahkan hundredan tahun, sangat lama sekali pokoknya, harus menunggu seorang yang ditakdirkan untuk muncul dan mengaktifkan kembali akar spiritual tersebut untuk menyelamatkan para pengikutnya. Namun dengan hilangnya energi spiritual datanglah perluasan energi jahat di mana-mana. Bahkan hanya sekte tersebut tak dapat dihidupkan kembali, tetapi bahkan teknik dan buku-buku suci hampir punah seiring berjalannya waktu. Dan di tempat mereka muncul banyak pengguna belum pernah terlihat atau terdengar sebelumnya. Disinilah para kultivator yang mengaku diri sendiri dan mengaku bisa memulihkan kemuliaan kultivasi abadi sebenarnya adalah sekelompok kultivator iblis yang menggunakan energi jahat. Mungkin mereka pernah mengikuti jalan yang benar, namun pada era akhir drama tak ingin lenyap, mereka beralih pada kejahatan. Itulah jalan iblis mereka. Itu sebabnya dunia ini sekarang dikenal sebagai wilayah budidaya iblis, dan budidaya menjadi metode kejam untuk menyerap jiwa-jiwa yang serakah dari manusia. Keluarga kami adalah keturunan dari sekte Tiandi. Jika suatu hari kami berhasil membangkitkan sekte ini, kata sang kakek, buatlah teknik kita bersinar sekali lagi dan jangan biarkan para penguasa iblis itu terus merusak dunia ini. Dunia kultivasi ini bahkan lebih brutal daripada tanah terbuang. Namun untungnya nenek moyang dari pemilik aslinya masih menyimpan informasi yang diturunkan oleh sekte kuno. Wow, kekejaman di mana-mana. Sangat sayang pemilik aslinya tidak pernah menemukan jalan masuk ke sektarian ini dan ditangkap oleh para pengikut iblis itu untuk dikorbankan menjadi tumbal. Jadi sekarang giliranku untuk mewarisinya, kata sang MC. Ingat nak, ini desa kita dan ini sekte Fengsing. Jika kau mengikuti arah ini, kau akan menemukan beberapa puing-puing sekte kami terletak di bawah tempat itu. Ingatlah nak, untuk mengambil gelang giok perak ini, kata sang kakek. Ketika kami tiba, pukul gelang jet sekali panjang dan 2 kali pendek. Lakukan 3 kali, membaca mantra, dan itu akan membuka jalan pintu rahasia, kata kakek. Menurut deskripsi nenek moyang gua, runtuhnya sekte ini seharusnya berada di daerah sini, kata sang MC. Aku sudah mencari di mana-mana dan tempat yang paling sesuai dengan deskripsi seperti ini adalah tumpukan mayat
yang ditinggalkan di tempat diterbangunkan. Reaksi energi nuklir kuat terdeteksi antara 500 dan 100 meter di bawah tanah. Apa yang terjadi? Gelang scavenger dirancang untuk mendeteksi objek yang bertenaga nuklir di dunia pas apokaliptik. Ku tak menyangka gelang ini akan membentuk alarm di sini, kata sang MC. Mungkinkah ini adalah... itu dia. Dia menunjukkan jalan ke dasar sumur. Gelang giok, perak bereaksi, dan gelang pemenang Scavenger juga menunjukkan bahwa energi itu berasal dari dasar jurang. Itu berarti jalan ini masuk ke sekte yang disebutkan oleh kakek-kakek dan moyang gua di dalam mimpi. Oke, gua langsung saja masuk ke dalamnya. Di sini sang MC sudah di dalam sumur. Reaksinya lebih kuat dan frekuensinya alirannya meningkat. Sepertinya saya semakin dekat dengan sumber energi tersebut. Di sini pun kengerian bertambah. Banyak hantu berkeliaran di sono sini. Jadi aku terus turun saja dan berjalan sekurang-kurangnya 10.000 langkah lagi. Godaan-godaan dari hantu Tobrut pun menggoda sang MC. Tapi sang MC nampaknya kuat iman. Dia langsung saja tidak menghiraukan mereka yang dikubur di sini terusak oleh energi jahat dan menjadi pemakan manusia. Jadi setiap langkah yang saya ambil sangatlah sulit. Akhirnya, apakah aku sudah mencapai dasar? Kata sang MC. Di sini tambah parah lagi. Godaan-godaan setan yang semakin kuat. Ada tangan yang berjalan, ada yang memanggil-manggil dan macam-macam. Nani? Apa itu? Ada tangan di sini, ya, tengkorak yang dikelilingi oleh mantra-mantra jahat. Itu seperti kelabang yang sangat menakutkan. Apa ini? Mungkinkah ini adalah ting? Di sini pun beradu tangan dengan jari sebut. Dan disinilah aku ingat itu adalah 1 serangan panjang dan 2 serangan pendek. Lalu ucapkan mantra suci. Ternyata ini adalah gerbang masuk menuju kuil. 5 dewa mengikutiku. Mereka menuju 4 arah dengan dewa bumi di sebelah kiri dan dewa tanaman di sebelah kanan. Para bandit bersembunyi, para pengembala dan pengemudi menerima berkat. Itu adalah bacaan komat kamit mantranya. Setelah bacaan komat kamit membacakan mantra, bersinarlah mata tengkorak itu mengeluarkan sinar hijau. Di sini transformasi terjadi. Tengkorak-tengkorak itu pun langsung menpisah antara satu badan dan lainnya. Dan di sini ada kelapa tengkorak ini berputar-putar antara 8 tengkorak membuat formasi yang melingkar dan mereka melingkar putar-putar dan semakin pusing adminnya. Dan di sini masuklah dia ke dalam dungeon yang tidak tahu asalnya. Aku benar monster ini adalah penjaga pintu masa sekte. Tidak mungkin. Aku harus mengatakan bahwa aku akan masuk dan adalah pintu masuknya di depanku. Dan gelang giok ini adalah kunci. Perang adalah kuncinya. Nampaknya di sini ada 1000 Buddhis menyambutnya dan menggunakan pose lingkaran. Masuklah di sana. Wow, ada seorang pria yang menyegel ini. Siapakah pria ini? Next episode.